Shalom, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil GKT Banyuwangi. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang siapa yang bisa jadi Mesias. Yohanes 3 ayat 17. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang anak-anak. Selamat datang seluruh orang tua dan guru-guru. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu kelas Batita GKT Banyuwangi. Lose menyambut dengan penuh sukacita semua yang mau ikut beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan
Mari anak-anak, kita memulai ibadah kita ini dengan doa dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Begitu besarnya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memelihara kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pagi hari ini kami lebih lagi bersyukur karena Engkau masih mengundang kami untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, sertailah kami Tuhan ketika kami beribadah dari awal hingga sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, surga adalah tempat Allah tinggal dan kita bisa masuk ke sana. Tapi ada satu hal di dalam diri kita yang terkadang membuat kita tidak dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Apa itu ya? Sesuatu itu adalah dosa. Dosa membuat kita tidak dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Oleh karena itu, dosa di dalam diri kita harus kita selesaikan sekarang. Yuk kita nyanyikan pujian Dosa Tak Boleh Masuk. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Anak-anak, saat ini waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini Lose Miske memegang sebuah kotak. Isi kotak ini adalah satu bahan yang dapat kita pakai untuk membuat bahan prakarya atau bahan alat peraga. Kita akan buka bersama-sama ya, apa isinya. Nah, isinya ternyata adalah selembar kertas berwarna emas, ya. Kertas berwarna emas seperti ini. Nah, tentunya anak-anak tahu ya kertas ini ya. Nah, kertas ini akan Lose gunakan untuk membuat gambaran sederhana tentang surga. Surga itu indah anak-anak. Indahnya kenapa? Apakah karena surga itu terbuat dari emas semuanya? Dilapisi emas? Tentu saja iya. Tetapi indahnya lebih daripada itu. Surga itu indah karena di sana adalah tempat tinggal Allah. Di sana Allah ada. Kalau kita masuk surga, maka kita bisa tinggal selama-lamanya dengan Allah. Nah, anak-anak, Lose dan anak-anak bisa loh masuk surga. Tetapi ada satu hal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa masuk surga.
satu hal itu tidak boleh ada di dalam surga. Satu hal itu tidak Tuhan sukai. Apa itu ya? Ya, betul sekali. Dosa. Nah, apakah anak-anak yang masih kecil punya dosa? Punya, anak-anak. Dosa sudah kita miliki sejak kita dalam kandungan ibu. Ya. Dosa itu sudah menjadi milik kita sejak kita masih ada dalam kandungan. Coba lihat ini anak-anak. Warnanya hitam, masih setengah. Tetapi waktu kita lahir, kita bisa dengan sendirinya berbuat dosa. Contohnya, anak-anak bisa kan berbohong tanpa diajarin mama papa? Anak-anak bisa berbohong. Anak-anak pernah melawan orang tua? Pasti semua pernah. Apakah anak-anak diajarin melawan orang tua? Tentu tidak. Apakah ada di antara anak-anak yang bertengkar sampai pukul-pukulan? Tentu ada. Siapa yang mengajarkannya? Apakah guru-guru di sekolah? Ataukah orang tua kalian? Tentunya bertengkar, memukul tidak pernah diajarkan oleh guru dan orang tua. Tapi kenapa kita melakukannya? Karena itu berasal dari dosa yang ada di dalam kita. Setiap hari kita semakin banyak melakukan perbuatan dosa, sehingga pada akhirnya hati kita menjadi penuh dengan dosa. Semuanya hitam. Nah, kalau kondisinya begini, hati kita hitam, nah kita tidak bisa masuk surga. Di surga tidak boleh ada dosa. Tadi ada lagunya ya. Dosa tak boleh masuk ya. Tidak boleh. Karena di surga tidak boleh ada dosa. Dan kita tidak bisa berhenti dari dosa. Maka kita butuh juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat. Siapa juru selamat kita? Anak-anak, juru selamat kita disebut Mesias. Sekali lagi ya, juru selamat kita disebut Mesias. Mesias itu artinya yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah. Jadi, kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak bisa menjadi Mesias. Kalau tidak diutus oleh Allah, tidak dapat menjadi Mesias. Tidak dapat menyelamatkan kita. Anak-anak, orang Yahudi saja mencari mana sih Mesias yang sesungguhnya. Orang lain juga nyari. Siapa sih Mesias yang sesungguhnya? Ada yang bilang Mesias itu Elia. Ada juga yang bilang Mesias itu Musa. Ada juga anak-anak yang bilang Mesias itu adalah hewan-hewan yang mereka sembah. Menurut anak-anak, betul nggak ya bahwa Mesias itu adalah mereka? Ya, jawabannya salah. Elia, Musa, bahkan hewan-hewan bukan Mesias. Ingat ya, bukan Mesias. Kenapa? Karena bukan mereka yang dipilih, bukan mereka yang diutus oleh Allah. Terus siapa dong Mesiasnya? Siapa juru selamatnya? Yuk kita lihat lagi Yohanes pasal 1
ayat yang ke-41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ternyata Mesias yang ditemukan Andreas adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan kita, anak-anak. Tuhan Yesus saja yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak boleh diganti dengan yang lain. Maka hari ini Losemiske ingin mengajak kita, jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi. Juru selamat kita, Mesias kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan dengan berperang, tetapi dengan mati di kayu salib. Luar biasa ya, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Dia menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Dengan begitu, hati kita yang tadinya hitam sekarang menjadi putih. Sekarang menjadi bersih. Kalau hati kita sudah tidak ada lagi dosa, maka kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Sungguh luar biasa, anak-anak. Ingat ya, surga itu indah bukan karena emasnya, tapi karena ada Allah yang tinggal di sana. Supaya kita bisa tinggal bersama dengan Allah, ingat, juru selamat kita, Sang Mesias kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Yakinkan kami, mampukan kami untuk teguh percaya bahwa juru selamat kami yang Engkau pilih adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan pujian Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita.
Mari kita mendoakan persembahan kita dan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami sehingga pagi hari ini kami dapat membawa persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Lose Praise dan Mama Rizka yang beberapa hari yang lalu bertambah usia mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan dan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati cucu-cucu bahkan anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah melalui mereka, cucu dan anak mereka bisa bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati juga semua anak-anak kelas batita, orang tua dan guru-guru. Kiranya juga Engkau memelihara mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sekolah minggu kita hari ini selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. God bless you.